Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 MTS Asada yang mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak cintai, di kesempatan kali ini insyaallah Bapak akan menyampaikan penjelasan tentang materi akidah akhlak kelas 8 di pertemuan yang pertama. Dan insya Allah Bapak akan share juga kepada kalian materi ini ya berupa PowerPoint yang sudah Bapak ubah bentuknya menjadi PDF. Dan di kesempatan atau di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi rangkuman dari bab 1 atau subbab 1, yaitu bab 1, bab besarnya adalah Al-Quran dan keistimewaannya, dan beberapa subbab yang Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Baik, kita awali dengan mengucapkan Bismillah. Ya, kita akan awali pembelajaran akidah akhlak yang pertama dengan judul Al-Quran dan keistimewaannya. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di bagian yang pertama ya bisa kalian lihat tentang peta konsep pembelajaran kita ya. Di sini ada tentang beberapa materi yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah tentang sejarah diturunkannya Al-Quran, lalu pengertian Al-Quran, lalu bukti kebenaran Al-Quran, termasuk isi pokok kandungan Al-Quran, dan termasuk yang terakhir adalah keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Baik, nah sekarang insya Allah kita akan mulai penjelasan dari subbab pertama, yaitu tentang materi sejarah diturunkannya Al-Quran. Silakan kalian lihat di materi yang Bapak share ya, karena materinya sama. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah anak-anakku yang Bapak cintai, karena kita ini adalah orang muslim ya, MTS Asa'adah adalah salah satu sekolah yang berdasarkan atau yang memiliki basic keislaman yang kuat. Maka di pelajaran akidah di kelas 8 ini kita akan mempelajari salah satu bagian dari iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu membahas tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Nah sebelum kita mempelajari tentang apa itu Al-Quran ya, apa sesungguhnya Al-Quran itu, maka alangkah baiknya kita mengenal dulu sejarah atau histori ya diturunkannya Al-Quran ya. Nah dari kalimat ya sejarah ini berarti maka kita pahami bahwa Al-Quran ini diturunkan di masa yang lalu ya, di masa lalu, karena bukan kitab yang baru ya. Kalimat diturunkan ini menandakan bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala turunkan berdasarkan wahyu darinya ya, dari Lauh Mahfud kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas Al-Quran ini bukanlah karangan manusia, termasuk bukanlah karangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bukan. Makanya bahasanya diturunkan, karena ini ada proses nuzul atau disebut dengan nuzulul Quran. Nah di poin yang pertama anak-anak bisa kalian lihat Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada beberapa di sini balet. Yang pertama dalam kurun waktu kira-kira 23 tahun. Kemudian yang kedua dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga secara berangsur-angsur atau bertahap.
Kemudian yang balat yang terakhir dimulai saat Nabi SAW bertahanus di Gua Hira hingga peristiwa Haji Wada. Nah, poin yang pertama ini, anak-anakku yang Bapak cintai, di sini dijelaskan, ini dari rangkuman ini sudah Bapak rangkum ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah dalam kurun waktu kira-kira 23 tahun. Ya, ada sebagian ulama menyatakan kalau dirincikan 23 tahun itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, jadi kalau dibulatkan maka dengan waktu kira-kira 23 tahun. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ini sesuai dengan usia Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus oleh Allah di usia 40 tahun ya. Lalu kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun. Ya, jadi memang pas dengan turunnya Al-Quran kepada beliau selama 23 tahun. Lalu kalau kita lihat di poin yang kedua, bahwa Al-Quran itu ada perantara nuzulnya, perantara turunnya. Itu dengan malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW tidak langsung bisa mengambil Al-Quran itu dari Allah, tapi lewat perantara malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu kepada para rasul, itu membawa ayat-ayat suci Al-Quran selama 23 tahun lamanya. Lalu poin yang ketiga, secara berangsur-angsur. Nah ini anak-anak perlu dipahami tentang hikmahnya Al-Quran berangsur-angsur. Ya, Al-Quran turun 5 ayat, Al-Quran turun 7 ayat, Al-Quran turun 3 ayat. Ini memiliki hikmah yang sangat agung. Mudah dihafal yang pertama. Kemudian yang kedua, mudah untuk pengamalannya, ya, mudah difahami oleh masyarakat kaum muslimin saat itu. Sehingga bila mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala secara sekaligus, bisa saja karena Allah Maha Kuasa. Namun akan hilanglah hikmah dari turun Al-Quran secara berangsur-angsur ini. Ya, jadi memang di saat Al-Quran turun, ya, Nabi SAW menyampaikan kepada sahabatnya, lalu sahabatnya menghafalnya, lalu sahabatnya menyampaikan lagi kepada orang-orang yang lain dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada beberapa ayat yang turun berkenaan dengan beberapa peristiwa. Misalkan peristiwa kalahnya Nabi SAW di perang Uhud. Allah turunkan ayat di surah Ali Imran. Ya, lalu berkaitan dengan peristiwa Nabi SAW di Gua Thur di saat beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq. Allah jelaskan itu di dalam surah At-Taubah. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak bisa dipungkiri, makanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Lalu kalau kita lihat dari mulainya Al-Quran turun kepada Nabi SAW itu di saat Nabi bertahannuts, ya, ini tahannuts ya, pakai ta ya, bertahannuts di Gua Hira hingga beliau ya berada di peristiwa Haji Wada tahun 10 Hijriah. Nah jadi kalau kita lihat rentetan atau timeline dari Al-Quran turun di saat Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Ya, itu di saat Nabi SAW bertahanus. Apa itu tahanus? Tahanus itu Nabi SAW menyendiri di gua, ya, menyendiri di Gua Hira. Ya, beliau SAW bukan berarti ingin menjauh dari keramaian waktu itu, bukan. Tapi intinya Nabi SAW melihat kondisi orang-orang Arab yang memang betul-betul sudah bejat moralnya. Jadi Nabi SAW menjauh dari keadaan yang sangat ya buruk tersebut. Beliau SAW berkhulwah, menyendiri di Gua Hira 40 hari. Beliau SAW pulang ke istrinya Khadijah radhiyallahu anha membawa bekal. Ya, sehingga di suatu malam di bulan Ramadan kala itu turunlah wahyu pertama. Datanglah malaikat Jibril dengan mendekap Nabi SAW mengatakan Iqra. Nabi SAW kaget. Nabi SAW kaget karena memang ya beliau tidak mengetahui bahwa siapa itu, sehingga Nabi diperintahkan membaca 3 kali dan di ketiga kalinya Allah memudahkannya untuk membaca. Dibacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya ayat 1-5. Dan akhirnya Nabi SAW mendapatkan wahyu yang terakhir, yaitu di saat Nabi SAW melaksanakan Haji Wada di tahun 10 Hijriah. Ya, tahun 10 Hijriah turunlah surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Baik, langsung kita lanjutkan ke poin yang kedua. Di antara sahabat yang berperan sebagai penulis wahyu adalah Abu Bakar,
kemudian ada Umar, ya, kemudian ada lagi Utsman, Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Sabit, ya, ada Ubay bin Ka'ab, ya, dan seterusnya. Di sini bisa kalian lihat, ya. Kita fullkan dulu. Ada Muawiyah, ada Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab, ada Khalid bin Walid, dan ada Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Nah, jadi apa maksud poin yang kedua ini? Maksud poin yang kedua ini bahwa di saat Al-Quran turun selama kurun waktu 23 tahun itu, wahyu itu ditulis oleh beberapa orang sahabat Nabi yang disebut dengan kutabul wahyi atau para penulis wahyu. Ini adalah beberapa orang yang kalian harus hafal nama-nama sahabat ini. Jadi mereka ini berperan sebagai penulis wahyu yang saat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang periodisasi turunnya Al-Qur'an. Maksud periodisasi itu adalah pembagian, ya, periode tentang turunnya Al-Qur'an. Jadi 23 tahun itu anak-anak itu dibagi kepada dua periode. Coba lihat dia bagannya anak-anak. Di sini yang pertama ada yang disebut dengan periode Makkiyah. Ya, periode Makkiyah, kemudian yang kedua adalah periode Madaniyah. Ya, periode Makkiyah, dan ada yang disebut dengan periode Madaniyah. Apa yang disebut dengan periode Makkiyah bisa kalian lihat. Periode Makkiyah ini adalah periode, ya, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madinah itu adalah, ya, di saat Nabi SAW, ya, sudah hijrah ke mana? Sudah hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah. Nah, sekarang coba lihat di bagian periode Makkiyah itu, ya, yang pertama di sini ada disebutkan terjadi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah berjumlah 86 surat. Jadi banyaknya itu, ya, surah Makkiyah itu 86 surat. Kemudian diturunkan selama 12, ya, tahun 5 bulan. Nah, itu kurun waktunya harus kalian hafal. Ya, itu Makkiyah. Kemudian wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, ya, turun di Gua Hira 17 Ramadan tahunnya 610 Masehi. 610 Masehi. Baik. Sedangkan periode Madaniyah atau periode setelah Rasulullah SAW hijrah ke mana? Hijrah ke Madinah. Ya, di sini yang pertama adalah terjadi sesudah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ya, jumlah suratnya sebanyak 28 surat. Dan waktu turunnya turun selama, ya, 9 tahun 9 bulan. Wahyu terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ini, ya, wahyu terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3. Baik. Bapak akan jelaskan dari periodisasi ini. Jadi dari 23 tahun ini jadi dibagi dua. Ada periode sebelum hijrah yang dikenal dengan Makkiyah, ada periode sesudah hijrah yang dikenal dengan Madaniyah. Nah, kalau kita lihat anak-anak, ya, di sini periode Makkiyah itu lebih banyak, ya, dan waktunya itu benar-benar lebih panjang. Di sini Nabi SAW turun Al-Quran itu 12 tahun 5 bulan dibanding kita lihat, ya, di Madinah itu atau setelah hijrah itu hanya turun selama 9 tahun 9 bulan. Maka kalau kita bertanya, apakah ayat yang turun di fase Makkiyah lebih banyak? Ya, itu terbukti bahwa di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu surat sebanyak 86 surat di Makkiyah atau di periode Makkiyah itu, ya, sedangkan di periode Madaniyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mendapatkan wahyu sebanyak 28 surat. Jadi memang kalau kita jumlahkan anak-anak, kita tahu bahwa jumlah surah dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. 86 ditambah 28. Baik, ini periodisasi Al-Quran. Jadi Bapak orang ada dua, ada periode Makkiyah dan ada periode Madaniyah. Baik. Sekarang slide berikutnya sejarah pembukuan Al-Quran. Di sini bisa kalian lihat anak-anak. Ada dua, ya. Yang pertama Al-Quran pada masa Rasulullah SAW sebelum wafat. Ada Al-Quran pada masa Rasulullah SAW sesudah wafat. Ya. Di sini bisa kalian lihat Al-Quran pada masa Rasulullah SAW sebelum wafat. Di sini pada masa ini Al-Quran turun ayat per ayat, bisa saja
5 ayat, 7 ayat ya, turun melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi SAW ya, lalu disampaikan lagi oleh Nabi kepada para sahabat ya, lalu wahyu dicatat oleh para penulis wahyu sehingga ada di antara para sahabat yang betul-betul hafal Al-Qur'an dan mereka diistilahkan dengan istilah qurra. Ya, jadi di masa Rasulullah SAW sebelum wafat, jadi Al-Quran turun misalkan di malam hari, ada yang di siang hari, ada di kala Rasulullah SAW sedang tertidur mimpi seperti surah Al-Kautsar, ada di saat Rasulullah SAW safar ya, di saat safar seperti ayat tentang tayamum ya. Ini jadi di saat Rasulullah SAW masih hidup sebelum wafat, Al-Quran ini berbagai macam keadaan dan kondisi turunnya. Makanya itulah hikmahnya kembali lagi kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur ya. Baik. Nah, lalu ada istilah qurra. Qurra ini adalah beberapa sahabat Nabi yang memiliki memang keistimewaan lebih. Mereka hafalannya itu sangat kuat. Jadi mereka disebut qurra. Mereka ini betul-betul penghafal Quran dari kalangan sahabat. Ya, bahkan ada di antara mereka yang betul-betul hafal Quran. Ya, hafal Quran seluruhnya. Baik, lalu poin yang berikutnya adalah Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah SAW wafat. Coba Bapak hilangkan dulu ya. Ya, di sini sesudah Rasulullah SAW wafat, ya Ali bin Abi Thalib menghimpun seluruh surat dalam Al-Quran secara berurutan. Jadi Ali ini adalah sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi SAW. Beliau pertama kali pernah menghimpun ya, diurut dulu ini surat ini, ya ini surat ini, karena ini berdasarkan ketetapan dari Nabi SAW surat-surat itu. Nah, beberapa saat kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya khalifah yang pertama yang menggantikan Rasulullah SAW, ya di saat ada sebuah pertempuran yang bernama Yamamah yang memakan korban sebanyak 70 orang penghafal Quran atau qurra tadi, maka di sini ada inisiatif dari seorang sahabat Umar bin Khattab namanya ya. Umar bin Khattab saat itu beliau radhiyallahu taala menyampaikan kepada Abu Bakar agar membentuk sebuah tim ya untuk mengumpulkan Al-Qur'an yang ada dari pelepah kurma, ada di tulang unta dan lain sebagainya, sumber-sumber itu dikumpulkan dan ditulis ulang oleh sahabat Nabi yang dipimpin ya, panitia itu dipimpin oleh sahabat Nabi yang cerdas, masih remaja, masih muda, namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan kelebihan Zaid bin Thabit ini pandai berbagai macam bahasa. Dia bisa berbahasa Ibrani, dia bisa berbahasa Suryani ya. Suriah yang saat itu berbeda dengan bahasa Arab. Jadi ditunjuklah seorang pemuda yang cerdas namanya Zaid bin Thabit saat itu untuk mengumpulkan wahyu-wahyu. Nah, itu pada masa Rasulullah setelah wafat, yaitu pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lalu pada masa itu ya, setelah itu pada masa Umar bin Khattab, pada masa itu tidak ada lanjutan yang signifikan. Nah, yang signifikan itu adalah pada masa Utsman bin Affan. Di saat Utsman mencoba untuk membukukan mushaf tersebut ya, sehingga dikumpulkan beberapa tulisan-tulisan ya yang sudah ada sebenarnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, lalu dibuatkan menjadi sebuah mushaf disebut dengan mushaf ya Utsmani atau mushaf Al-Imam. Ya, mushaf Al-Imam, yang mana mushaf Al-Imam ini ada secara garis besar dia memiliki 5 naskah. Yang pertama ada di Madinah 1, kemudian di Mekah, kemudian ke Suriah atau Damaskus, ke Kufah, dan ada yang ke Basrah ya. Itulah yang disebut dengan mushaf Al-Imam, yaitu mushaf yang disalin pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan ya. Itu sejarah pembukuan Al-Qur'an. Baik anak-anak, kita lanjut ke bagian yang terakhir slide ini, tentang apa itu pengertian dan hakikat Al-Qur'an. Maksud hakikat itu adalah pengertian sesungguhnya ya. Nah, di sini disebutkan bahwa pengertian Al-Qur'an menurut bahasa Al-Qur'an berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Jadi kita sudah kenal dalam bahasa Arab, qara'a itu artinya membaca ya, Quran berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah apa itu Al-Qur'an, di sini kalian bisa baca Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya dan diturunkan kepada Nabi SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Ya, ini ya menurut istilah, saya ulang, kalam Allah
Jadi firman Allah diturunkan kepada Nabi SAW, kemudian sebagai mujizat, kemudian dia ini ibadah dibacanya. Ya, ada sebagian menambahkan diawali oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Ya, bisa saja. Baik, Bapak akan jelaskan pengertian istilah ini. Jadi Al-Quran adalah firman Allah. Jelas ini bukan firman siapa-siapa. Jelas ini adalah kalamullah, adalah firman Allah. Turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak kepada Nabi yang lain, karena Nabi yang lain diberikan kitab yang lain atau suhuf. Ya. Nah, dan juga hal yang perlu diketahui bahwa Al-Quran ini bersifat mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat ini adalah hal yang di luar batas kemampuan manusia. Misalkan orang-orang Arab ini pandai berbahasa Arab. Pandai berbahasa Arab dan mereka ini ahli membuat syair-syair. Namun di saat turun Al-Quran mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Itulah kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Dan yang terakhir dari istilah ini atau dari pengertian istilah ini dapat kita ambil ya kesimpulan bahwa Al-Quran kalau dibaca adalah ibadah. Nabi pernah menyebutkan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf maka itu akan mendapatkan satu kebaikan. Ya, jadi membaca Al-Quran berbeda dengan membaca buku-buku biasa. Baik. Poin yang terakhir dari slide ini, dari pengertian dan hakikat Al-Quran adalah nama-nama Al-Quran. Di sini Bapak sebutkan, ya dari buku paket ini Bapak rangkum ada 5 saja, ya sebenarnya banyak nama-nama Al-Quran. Di sini nama Al-Quran adalah Al-Kitab, karena Al-Kitab ya memang berupa kitab atau buku. Kemudian yang kedua adalah Al-Furqan, yang berarti pembeda, ya, maksudnya pembeda atau pemisah antara hak dan batil. Ya, kemudian yang ketiga adalah Al-Huda yang berarti petunjuk. Ya, kemudian An-Nur yang berarti cahaya, dan yang terakhir adalah Al-Bayyinah yang berarti keterangan atau bukti yang nyata. Baik. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 ya MTS Asada yang Bapak cintai, mungkin itu ya materi di pertemuan yang pertama. Insyaallah nanti kita akan bersambung ke materi pertemuan yang kedua. Silakan kalian ulang-ulang penjelasan ini karena Bapak memberikan penjelasan yang lebih ya dari penjelasan yang ada di materi ini. Bapak sedikit perluas, jadi kalian perhatikan nanti tugas yang akan Bapak sampaikan itu dari penjelasan yang Bapak sampaikan. Ya, jadi mohon bukan hanya membaca materinya saja tapi disimak dengan penjelasan ini. Hadza wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dalam pembelajaran ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Baik, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.